Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Kewirausahaan Biologi. Di sini kami akan menampilkan presentasi mengenai laporan kewirausahaan kami mengenai Detol Chips. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fadila Rizky Amalia dengan NIM 1903 1132, Novisa Imayani dengan NIM 1903 1152, dan saya sendiri Vina Safitri 1903 1048, dan rekan saya Zilfa Sandila Putri dengan NIM 1903 1056. Sebelumnya kami mohon maaf karena di PPT kami tuliskan kelompok 5, padahal kami sebenarnya adalah kelompok 4. Langsung saja pada yang pertama mengenai latar belakang akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh rekan saya Novirsa Imayeni. Kepada Novirsa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari produk kami. Produk makanan ringan menjadi salah satu produk makanan yang digemari oleh masyarakat. Keripik merupakan salah satu makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Saat ini berbagai macam inovasi juga dilakukan sehingga produk keripik menjadi lebih beragam. Tidak hanya masyarakat sekitar saja, keripik juga merupakan salah satu ikon makanan yang dijadikan ciri khas suatu daerah yang biasanya dijadikan sebagai oleh-oleh. Tentu saja kita temui banyak produk keripik baru dengan menawarkan kelebihan-kelebihan sendiri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa peluang bisnis keripik dengan bahan dari ubi ini cukup menjanjikan. Maka dari itu kami mencoba membuat usaha kecil dari produk ini. Jika di beberapa daerah kebanyakan keripik ini hanya terdapat di toko oleh-oleh, maka kami menyajikan chips Detol, yaitu keripik Detol dengan kemasan yang lebih kecil dan bisa dijadikan sebagai jajanan dengan penyajian seperti ini. Maka masyarakat tidak perlu membeli keripik dengan kemasan yang besar, tetapi dapat menikmati keripik dengan harga Rp1.000. Selanjutnya, di sini tujuan kami memproduksi Detol Chip ini yaitu untuk menciptakan variasi jajan keripik yang menarik dan unik serta nikmat. Yang kedua, untuk meningkat minat masyarakat dalam jajanan tradisional keripik. Yang ketiga, untuk menyajikan keripik dengan harga yang lebih terjangkau dan disukai semua kalangan, dan untuk melestarikan jajanan tradisional sebagai bagian dari budaya masyarakat setempat. Untuk jenis produknya, jenis produk yang kami tawarkan adalah jajanan keripik dengan berbagai varian produk yang menarik. Varian produk pada awalnya ini yaitu original sweet potato chip dan palm sugar sweet potato chip yang menggunakan bahan dasar yaitu ubi kuning atau ubi jalar. Yang kedua yaitu gula merah atau gula aren dan garam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novirsa. Selanjutnya mengenai alasan pemilihan produk ini akan saya jelaskan sendiri. Nah, jadi alasan kami memilih produk ini adalah karena masyarakat modern saat ini adalah jenis masyarakat yang menyukai makanan modern. Namun pada sisi lain masyarakat umum lainnya juga sangat menyukai makanan tradisional. Nah, di mana makanan tradisional ini merupakan makanan yang juga memiliki ciri khas yang khusus. Namun tidak beda nilainya dengan makanan modern ini. Rasa dan struktur makanannya juga tidak kalah jauh dengan makanan modern pada saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat juga harus mempromosikan atau meningkatkan kembali ciri khas dari makanan tradisional tersebut. Nah, agar ciri khas dari makanan tradisional tersebut tidak hilang dari peradaban. Jadi, inilah alasan kami kenapa kami memilih produk keripik ini adalah untuk melestarikan makanan tradisional dengan kemasan yang lebih modern lagi. Selanjutnya mengenai strategi pemasaran produk kami. Nah, strategi pemasaran produk kami ini
Yang pertama adalah kami menetapkan strategi pemasaran. Nah, setelah kami analisis strategi pemasaran yang kami lakukan ada 3. Yang pertama itu kami menentukan brand serta branding pada produk dan bisnis. Dalam hal ini termasuk di dalamnya itu penentuan kemasan dan label produk yang telah kami lakukan sebelumnya. Walaupun pada tahap awal ini, pada saat kami menentukan label dan kemasannya, mungkin agak sedikit besar biaya pada awalnya. Selanjutnya, pembuatan akun media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter untuk lebih dekat dengan konsumen. Namun pembuatan media sosial seperti ini baru sampai ke tahap perancangan saja, belum kami laksanakan ke tahap yang lebih. Selanjutnya, memberikan harga yang murah pada pihak kedai. Nah, untuk poin ketiga ini sudah kami lakukan juga, dan pihak kedai juga memiliki untung eee, yang sama. Jadi kami dan kedai itu memiliki hubungan yang insya Allah baik. Selanjutnya mengenai strategi harga kami. Nah, strategi harga ini dilakukan saat awal launching. Harga produk ini ditetapkan sesuai dengan kantong dari semua kalangan. Awal penjualan produk ini, harga yang dijual akan menggunakan harga miring. Strategi harga dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dari produk keripik ini. Jadi kami melakukannya dengan harga yang sedikit lebih murah. Selanjutnya, strategi yang kami lakukan adalah analisis pesaing. Nah, analisis pesaing ini menurut kami sangat penting dilakukan karena dilihat dari lokasi usaha sebelum terdapat pesaing yang menjalankan usaha yang benar-benar sama seperti kami. Namun untuk bidang usaha yang sama yaitu cemilan seperti serundeng, kue kering dan kacang balado dan lain sebagainya. Nah, usaha yang sejenis dengan kami di sini belum ada sehingga menjadi peluang bagi kami untuk meningkatkan jangkauan pemasaran. Nah, selanjutnya mengenai manajemen kelompok. Nah, manajemen kelompok ini secara sederhana struktur dari manajemen kelompok kami hanya terdiri dari 4 orang saja, di mana saya sendiri sebagai general manager atau saya yang menentukan bersama-sama dengan rekan saya bagaimana produk ini dapat berjalan. Selanjutnya Zulfa Sandila Putri sebagai manajer produksi, di mana Zulfa di sini dia bertanggung jawab untuk melaksanakan bagaimana jalannya produksi dari produk kami selama menjalankan usaha ini. Selanjutnya rekan saya Nofisa Imayeni sebagai manajer keuangan, di mana Nofisa di sini mengendalikan keuangan dari usaha yang kami lakukan. Dan terakhir adalah Fadila Rizky Amalia sebagai staf ahli produksi, di mana di sini Fadila menentukan bagaimana bahan yang baik pada saat kami melakukan pembelian bahan untuk produk kami. Selanjutnya mengenai laporan keuangan akan disampaikan oleh rekan saya, Zilfa Sandila Putri. Kepada Fadilah Rizky Amalia. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan laporan keuangan dari hasil produksi pertama kami. Nah, setelah dilakukan produksi yang mengacu pada anggaran biaya yang telah dirancang sebelumnya, maka didapatkan hasil usaha sebagai berikut, yaitu pendapatan usaha kami sebesar 58.000. Kemudian beban usahanya ada beban bahan baku dan juga beban perlengkapan. Nah, beban bahan baku ini seperti bahan utama pembuatan seperti ubi dan juga gula arennya, yaitu ada 46.000. Selanjutnya beban perlengkapan seperti plastik, label dan juga tali, yaitu 8.000. Berarti total beban dari produksi kami adalah 54.000. Nah, setelah dikurangi pendapatan usaha dengan total beban, didapatkan laba bersih sebesar 4.000. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila Rizky. Selanjutnya mengenai kendala produksi kami akan disampaikan oleh Zilfa Sandila. Kepada Zilfa, dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Langsung saja mengenai kendala produksi akan saya jelaskan sendiri. Setiap kegiatan bisnis yang berskala besar, menengah maupun kecil pasti menemukan kendala dalam menjalankan kegiatan wirausahanya. Adapun kendala yang dihadapi Adapun kendala yang kami hadapi selama melakukan praktek kewirausahaan ini yaitu lambatnya pemasok makanan mempersiapkan bahan yang akan dijual, sehingga ada keterlambatan dalam penyajian makanan yang akan dijual. Lalu kurangnya fasilitas dari pihak penjual dalam menyediakan tempat berjualan. Lalu yang ketiga yaitu kurangnya produk dari pihak penjual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zilfa. Baiklah, itulah hasil presentasi kami mengenai laporan praktek usaha kami. Di sini mungkin keuntungan kami masih kecil dan pemproduksian produk kami juga belum berjalan selama bulan puasa dikarenakan kami kekurangan dana sebenarnya. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.